Ya, Troll. Film ini menceritakan seorang gadis yang mengalahkan makhluk raksasa. Lebih lanjut mari kita simak cuplikannya. Terlihat di sana ada seorang anak dan ayahnya sedang mendaki gunung. Ayah menceritakan kisah troll dan menyuruh menatap pegunungan dengan hati. Saat itu juga puncak gunung terlihat seperti menyerupai kepala makhluk. 20 tahun kemudian, terdapat proyek pembangunan jalur kereta bawah tanah. Terlihat di sana banyak pendemo yang tidak menyetujui ada pembangunan namun para bos dan pekerja tetap melanjutkan pengeboran. Pada saat pengeboman terowongan runtuh dan menimpa para pekerja di sana juga terlihat seperti ada makhluk besar lari mengamuk. Dari pesawat udara terekam bekas runtuhan menyerupai seperti bekas jejak kaki yang besar, namun para pejabat tidak mau mengasumsikan yang tidak. Kembali ke Nora, saat dia merayakan penemuan fosil tiba-tiba ada tentara datang untuk menjemput Nora, si tentara bilang ada tugas negara urgen, mereka pun pergi dengan helikopter. Setiba di markas, Nora melihat video dia bicara itu seperti bekas kaki, namun para pejabat tidak Alle kan se percaya. at det er fotspor, sant? Setelah video diulangi lagi dia mendengar suara raungan dan penampakan tangan dan setengah badan makhluk besar. Terlihat di sana ada suami istri yang sedang ngopai, namun tiba-tiba ada getaran seperti gempa, mereka pun berlindung di bawah persembunyian bawah tanah, setelah guncangan selesai mereka keluar dan heran sudah didapati rumah mereka hancur. Lalu Nora and tim bergegas mendatangi lokasi kejadian dan mewawancarai si suami istri tersebut, mereka mendengar raungan dan sosok yang tinggi besar namun pastinya tidak jelas. Di lokasi Nora menemukan jejak kaki yang amat besar. Setelah dari sana mereka mengunjungi ayah Nora, di dalam rumah ayahnya terlihat di sana banyak artikel dan catatan mengenai makhluk besar itu. Setelah ayahnya melihat cuplikan video jelas dia amat sangat yakin bahwa itu adalah troll, namun Nora tidak percaya dan melarang ayahnya menceritakan dongeng mitos itu ke siapapun. Di sana Nora dan ayahnya terjadi perdebatan, dan sang ayah ingin ikut bertualang untuk membuktikan. Mereka pun pergi ke salah satu bukit gunung, setelah tiba di sana ayah Nora melakukan pengecekan di sekitar namun tidak ada apa-apa. Nora pun menghampiri ayahnya dia merasakan ada sesuatu, ya, dia melihat mata besar berkedip dan setelah ayahnya menoleh si makhluk raksasa pun bangkit dari tidurnya dan mereka pun segera bergegas lari kabur. Ya, itu dia makhluk besar yang disebut troll. Para pejabat pun kaget terheran-heran, mereka menginstruksikan para tentara untuk memburu si troll itu, namun upayanya gagal karena tembakan senjata tidak mempan sama sekali. Ayah Nora merasa kasihan ke si troll karena dihujani peluru, si troll pun mengamuk mengejar mereka dan memakan seorang tentara. Ayah Nora mencoba menenangkan troll dan si troll merespon, Nora pun tidak menyangka troll bisa merespon manusia, di saat troll mau tenang namun tiba-tiba ada tankers menembak troll dari belakang troll pun kembali mengamuk, apa daya si ayah yang di depan troll langsung ditimpuk oleh ekor si troll sampai mati.
Nora and tim ke markas, di sana Nora menyampaikan strategi bahwa makhluk raksasa itu takut dengan lonceng dan harus diarahkan ke gereja, namun si pejabat tidak mempercayai Nora sambil mentertawakannya. Di situ si tentara mendukung Nora kenapa tidak dicoba karena pakai senjata sudah mustahil tidak mempan ucapnya, si pejabat pun mengizinkan untuk mencoba pakai cara lonceng. Kembali ke Citrol, dia tiba-tiba mendatangi pusat taman di kota, sontak warga sipil yang ada di sana lari ketakutan, terlihat di sana ada seorang bocil tanpa takut menatap Citrol. Pasukan helikopter pun datang dengan membawa lonceng besar, Citrol pun merintih kesakitan mendengar suara lonceng. Citrol pun mengamuk, dengan mudahnya Citrol menghancurkan helikopter satu persatu. Saat ada helikopter yang dijatuhkan dia tiba-tiba helikopter mau menimpa si bocil tadi namun Citrol menyelamatkannya. Kembali ke Nora, dia menjelaskan kegagalannya dengan Perdana Menteri, namun si Perdana Menteri tidak mempercayainya lagi, dan si Perdana Menteri harus mengevakuasi warga untuk meluncurkan senjata nuklir. Saat perjalanan pulang Nora membuka lagi buku catatan dan dokumentasi ayahnya, dia menemukan petunjuk yang tidak sengaja ditafsirkan oleh temannya, mereka pun bergegas pergi ke gereja, ternyata dia adalah salah satu teman yang tampaknya saingan ayahnya. Singkat cerita di sana dia dibawa ke sebuah ruangan bawah tanah yang di dalamnya ternyata istana kuburan para troll. Åpne ild. Nora meminta bantuan si tentara menyiapkan peralatan untuk menumbangkan si troll. Terlihat di sana juga senjata nuklir sudah disiapkan oleh si pejabat. Nora dan rekannya mengangkut kepala tengkorak besar, tujuannya untuk memancing si troll ke tempat tujuan yang sudah direncanakan. Dengan perasaan takut mereka pun dihadapkan dengan si makhluk raksasa itu, saat mobil melewati si troll penutup kepala tengkorak pun terbuka, ketika si troll melihatnya sontak dia langsung marah dan mengejar Nora dan kawannya. Saat dalam pengejaran karena ada tali penguat yang putus, tiba-tiba kepala tengkorak itu jatuh di jalan, si troll memungut kepala tengkorak itu dan sambil berkaca dia sedih. Namun ketika kepala tengkorak itu jatuh dan hancur, si troll pun bergaum marah lalu mengejar Nora. Tampak si troll marah mengejar mereka, Nora pun tancap gas ketakutan sampai temannya harus keluar dari mobil. Di arah lain Nora melihat tangan troll akan menghantam mobil sehingga Nora pun mau tidak mau ikut loncat dari mobil, si troll melihat Nora tak berdaya dia mau menginjak Nora dengan kaki besarnya. Melihat Nora tak berdaya si tentara berteriak menginstruksikan timnya untuk membunyikan suara sirineu, sontak si troll kaget terdiam dan si tentara segera menyalakan lampu-lampu. Troll pun silau kesakitan tidak berdaya. Di sisi lain pesawat pembawa nuklir mengkonfirmasi bahwa di sana ada warga sipil lalu si pejabat menyuruh membatalkan penembakan, namun di sana ada satu ok yang menentang agar roket tetap diluncurkan namun ada cewek cantik membogem si pejabat. Kembali ke Nora, dia tampak kasihan melihat troll kesakitan Nora pun mematikan lampu-lampu itu dan setelah itu Nora menyuruh troll untuk pergi jauh ke arah pegunungan, namun apa daya terbit fajar cahaya matahari menyinari troll dan si troll kesakitan berubah menjadi batu. Si pejabat yang tadinya menentang Nora sekarang dia berterima kasih ke Nora karena telah menyelamatkan bumi dari gangguan troll.